Bismillahirrahmanirrahim. Ashran thumma qala Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah ashran thumma yaftatihus salata wa qawluha habba ay istayqadha. Ini kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi SAW idza habba minal laili, apabila beliau bangun di sebagian malam. Kebiasaan Nabi SAW bangun di sepertiga malam. Bagi Nabi SAW hal ini wajib ya. Karena Nabi diperintahkan oleh Allah, qumil laila illa qalila ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah kamu di malam hari, illa qalila, kecuali sedikit saja pakai untuk tidur. Jadi kalau Nabi wajibnya sholat banyak, tidur sedikit. Umatnya mengamalkan tidur banyak, sholat sedikit. Nah, ini balik sama umat Nabi ya, kita ini. Nah, untuk Nabi sholat lail ini wajib, untuk kita sunnah. Mana dalil sunnahnya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bertahajudlah, asa ayyab'aka nafilatan lak, sebagai amalan sunnah bagi kamu, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah menempatkan kamu di posisi yang mahmuda, terpuji sebab sholat malam tadi. Nah, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kalau bangun di malam hari, kebiasaan beliau kabbara ashran, baru bangun itu bertakbir 10 kali, wa hamida ashran, lalu bertahmid 10 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai 10 kali. Ini zikirnya Nabi kalau bangun tidur. Kemudian bangun hamida ashran, lalu dilanjutkan hamida ashran, tahmid 10 kali, alhamdulillah, 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 sampai 10 kali. Wa qala subhanallahi wa bihamdihi ashran, lalu beliau sambung subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Wa qala subhanal quddusi ashran, lalu beliau sambung bacaan subhanal quddus, maha suci Allah ya, maha suci. Subhanal quddus, subhanal quddus, maha suci Allah yang suci. Wastaghfar ashran, lalu beliau meminta ampun, istighfar 10 kali. Wa halal ashran, lalu bertahlil 10 kali. Nah, ini berapa zikir Nabi SAW? Kita hitung coba. Takbir 10 kali, tahmid 10 kali, kemudian subhanallah bihamdihi 10 kali, subhanal quddus 10 kali, istighfar 10 kali, tahlil 10 kali, 60 kali zikirnya dulu. Ini banyak sekali zikirnya Rasulullah SAW baru bangun tidur. Yang diingat langsung Allah dengan mengekspresinya zikir 60 kali dengan 6 ragam kalimat. Baru lalu beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqil yaum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sempitnya dunia, sempitnya hari kiamat 10 kali. 7 ini yang ke-70 kali. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. Dhiqid dunya, dhiqil yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. Wa dhiqi yaumil qiyamah. Dibaca 10 kali, 70 jadinya semua total. Tsumma yaftatihus salata, baru kemudian beliau memulai salat iftitah. Jadi ada salat iftitah, kebiasaan Nabi itu sebelum salat tahajud. Karena baru bangun tuh kan masih sempoyongan. Masih kelembak masih bahasa Sasak kan? Hadiuan. Masih belum betul-betul sadar. Kesundang. Nah, masih kesundang. Jadi dinormalkan situasi ini oleh Nabi dengan berzikir dulu, berzikir sampai 8. Tapi untuk Nabi SAW tidak begitu ya. Orang kesundang itu kan orang yang tidurnya terlalu lelap sampai hatinya ikut lalai. Nah, para nabi, anbiya wal mursalin tidak ada yang tidurnya sampai lalai. Tidurnya para nabi mata terpejam, hati berzikir, hati selalu mengingat Allah. Jadi tidak ada para nabi yang tidur sampai terlelap dalam mimpi sampai dia tahu diri Makanya tidak ada nabi yang mimpi basah.
Kalau ente mimpi banjir, lihat no. Lihat no. Jadi ini yang mimpinya para nabi. Nah, meskipun demikian Nabi SAW ketika bangun menormalkan dulu kondisi batin beliau dengan 80 kali zikir, 8 macam kalimat. Jadi kalau baca doa ini hilang semua kesempitan dunia. Mungkin ini sebabnya kita baru bangun tidur tuh langsung utang kepikiran menonturus, ya Allah cicilan, ya Allah urusan dunia, ya Allah yang ini yang itu. Nah, jarang zikir ketika ketika bangun tidur. Bah, kemudian setelah beliau betul-betul sadar, beliau mulai sholat tahajudnya itu dengan sholat yang namanya sholat iftitah, 2 rakaat ringan. Sholat pembuka. Ini para ulama memang khilaf apakah dia hanya khusus bagi orang yang baru bangun tidur lalu sholat tahajud, atau boleh juga untuk orang yang sholat witir sebelum tidur. Berbagi menjadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan iftitah itu khusus untuk tadi dalam kondisi kesundang tadi, sholat pembuka untuk menormalkan sholat tahajudnya. Ada yang mengatakan ini sholat ini sunnah meskipun juga dilakukan tidak baru bangun dari tidur, tidak dalam keadaan baru bangun dari tidur. Yang paling tepat sholat iftitah itu diamalkan seperti amalan Nabi. Beliau sholat iftitah ketika baru bangun tidur, langsung sholat iftitah, baru sambung dengan sholat tahajud witir 11 rakaat, sholat iftitah 2 rakaat, jadi totalnya 13 rakaat. Warawina fi sunani Abi Dawud aydan an Aisyah radhiyallahu anha an Aisyah aydan, dan kami meriwayatkan pula dalam sunan Abi Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza staiqadha minal lail qala, adalah Nabi SAW apabila bangun daripada sebagian malam, beliau akan membaca doa, la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dzambi. Ya Allah, tiada Tuhan selain dirimu, engkau maha suci ya Allah, aku minta ampunanmu dari segala dosaku. Sekali lagi, kalau Nabi minta mengatakan membaca istighfar, bukan memohon ampun dari dosa, sebab Nabi tidak punya dosa. Yang beliau mohonkan ampun memohon ampun atas menurut takaran beliau ibadahnya itu dianggap masih sedikit. Ini yang beliau mohonkan ampun, menganggap dirinya sholatnya masih sedikit, zikirnya masih sedikit, apalagi istighfarnya masih sedikit, amal-amalan beliau anggap masih sedikit, jihadnya masih sedikit, padahal 22 perang jihad Nabi langsung yang pimpin. Dan tidak jarang Nabi terluka. Di perang Uhud gigi Nabi tanggal, pipinya tergores oleh tombak, kakinya bengkak oleh sholat malam. Setiap hari istighfar tidak kurang dari 170 sampai 100 kali. Zikirnya baru bangun tidur saja 80 kali dengan bacaan yang berbeda-beda. Sodakohnya tidak ada harta yang tertinggal kecuali habis semuanya untuk kaum muslimin. Apa kata beliau? Astaghfiruka lidzambi. Allahumma astaghfiruka lidzambi. Ya Allah, aku mohon ampunanmu atas dosaku. Ibadah yang banyak aja dianggap sedikit. Maka ada perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin beribadah itu sedih. Sebab sedih, jangan-jangan ibadah ini ditolak oleh Allah. Jadi setiap sholat istighfar, minta supaya sholat ini diterima oleh Allah. Sementara orang munafik tidak ibadah aja masih happy. Nah, ini orang munafik. Orang yang imannya belum lurus, akidahnya belum tepat, Islamnya belum bagus, tidak ibadah masih bisa ketawa. Sementara orang iman yang bagus, ibadah masih menangis, ibadahnya masih dibuat untuk menangisi amal-amalnya. Jadi jangan merasa ibadah kita sudah top, karena Nabi yang di atas kita, di atas seluruh manusia. Istighfarnya Nabi ini kalau ditimbang sama imannya orang sedunia dari zaman sahabat sampai dengan akhir zaman, tentu tidak akan setara. Sampai seperti itu Nabi masih katakan astaghfiruka lidzambi wa as'aluka rahmatak. Aku mohon kepadamu rahmatmu wahai Allah. Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Ya Allah, aku minta tambahkanlah untukku ilmu, sementara beliau adalah tempat berlabuhnya semua ilmu, sumbernya segala ilmu.
Rasulullah SAW. Apa beliau doa? Zidni ilman, tambahkan untukku ilmu. Sementara ada di antara kita yang baru khatam satu kitab, itu pun hanya ikut muqaddimah dan mukhtatam saja, kemudian merasa sudah alim. Maunya kemudian qala Nabi, qala Rasul, qala Allah saja kalau ngaji. Merasa sudah berilmu. Nabi yang menjadi sumber ilmu masih doa, Allahumma zidni ilman, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Wala tuzigh qalbi ba'da id hadaitani, janganlah engkau palingkan, engkau kembalikan hatiku dalam kekufuran, ba'da id hadaitani, setelah engkau berikan aku hidayah. Wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, dan berikanlah aku dari sisimu rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Jadi ini doa-doa Nabi. Ini panjang-panjang doa zikir setelah bangun tidur ini. Intinya sebelum kita pindah ke bab yang lain, seminimalnya orang bangun tidur itu membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini seminimalnya sudah, paling minim. Paling minim alhamdulillah. Ya, paling minimnya alhamdulillah. Paling nanggungnya sudah ini, sudah nanggungnya. Normalnya mengamalkan satu sunnah Nabi adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dam. Alhamdulillah itu paling minimnya zikir ya, setelah tidur, setelah bangun tidur. Adapun paling minimnya doa yang dibaca setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi azhaba sampai akhir. Paling minimnya zikir alhamdulillah. Paling panjangnya tadi 80 kali. Nah, ini paling panjangnya. Jadi Nabi memberikan kita contoh dari kadar yang paling sedikit, yang pertengahan, sampai yang paling panjang. Pelungguh yang kuat baca bangun tidur langsung 80 kali. Ya, amalkan yang hadis yang ini, yang dari Abu Daud, yang dari Aisyah, diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah ta'ala. 80 kali tambah doa, lalu sambung dengan sholat tahajud. Ada yang sanggup ini, yang maksimal dulu, yang maksimal siapa sanggup? Yang penting tahu dulu ya, dapat ilmunya ini sudah berkah. Tinggal kita niat amalkan, insyaallah. Insyaallah niat. Mana-mana kita coba. Kalau kemudian ketahuan capeknya sekali, turunkan lagi sampai merasa. Tapi memang amal itu tidak bisa langsung kita cinta. Paksa dulu. Apapun amal soleh itu paksa dulu awalnya. Wajib dipaksa dulu. Kebaikan harus dipaksa. Dan tidak ada dosa memaksa kebaikan ini. Pada malantan terpaksa dengan berjilbab, nanti itu mau dosa. Paksa kan tidak bisa tidak. Kalau tidak dipaksa dia lupa berjilbab, lupa sholat. Anak dipukul ketika tidak sholat, tidak masalah. Tidak mau sholat, pukul. Sudah usia 10 tahun ya. Kalau di bawah 10 tahun jangan pukul karena tidak sholat. Apalagi hanya karena, hanya dalam tanda kutip ya, karena belum rajin ngaji. Lalu dirampek, dipukul sama orang tuanya. Ini orang tua kurang belajar. Dia sendiri belum tentu bagus bacaannya. Nah, anaknya dipaksa sampai bagus bacaannya, dipukul-pukul. Ini tidak bagus. Yang dibolehkan Nabi SAW memukul itu 10 tahun. Sebabnya tidak mau sholat. Kalau masih usia 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, deman mele datang istiqomah jok tepeki, tidak usah dipukul. Ya ikuti dong santai. Dia motivasi supaya mau, bukan dipukul-pukul. Anak tidak bagus hafalan Qur'annya. Anak ya. Kemudian orang tuanya mukul. Pertanyaannya, orang tuanya hafal berapa juz? Kalau orang tuanya hafal 30 juz, mukul anaknya, ya masih ada kewajaran. Sebab dia sudah mengamalkan, anaknya belum. Ini orang tuanya alif batin dan tahu. Anaknya masuk pesantren, ketika tidak hafal Quran, dia marah-marah. Ini orang tua. Orang tua tidak tahu diri. Harusnya mawas diri dulu. Jadi ukur. Makanya kita kalau mau hukum anak, lihat dulu amal kita sudah seperti apa. Cuma mengarahkan dia untuk kebaikan ini wajib ya. Orang tua yang tidak berjilbab marah ketika lihat anaknya tidak jilbab, ini bagus. Cuma dia tidak jilbab suruh anaknya berjilbab, ya ini yang masalah ini. Orang tua tidak sholat, paksa anaknya sholat, bagus supaya anak itu mau sholat. Nah, tapi posisi dia yang tidak sholat sementara anaknya suruh wajib sholat. Nah ini yang kemudian kurang ajar. Baik, jadi begini cara Nabi SAW mengajarkan kita. Diajarkan dari yang paling rendah, pertengahan sampai yang paling berat.